Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan nge-share soal meteor ya, soal atau iron meteorit. Kebetulan nih saya habis menang lelang nih di luar negeri, terus barangnya udah datang, tapi juga saya udah bertahun-tahun yang lalu suka mendatangin meteor juga gitu dari luar negeri. Nah, kita akan bahas ini. Kemarin saya juga udah nulis di sosial media, di grup-grup keris ya, tentang menang lelang Watu Lintang gitu. Meteor itu kalau orang Jawa bilangnya Watu Lintang. Kenapa disebut watu? Kayak ya bentuknya batu ketika jatuh bongkahan batu gitu dari langit atau dari bintang gitu. Karena dia itu kan kalau di langit tuh pas kayak jatuh itu kan sebutnya misalnya bintang jatuh itu kan meteor jatuh. Kalau di Indonesia sendiri itu yang terkenal kalau dihubungkan dengan dunia keris itu adalah meteor Prambanan ya yang jatuh di Prambanan di tahun 1700-an tuh ya. Kemudian di era Pakubuwono III itu udah sempat diambil beberapa serpihan kecil, tapi di era Pakubuwono IV itu diambil semua itu dibawa ke keraton lalu dibuat pamor. Makanya kemudian eh, keris-keris PB dan juga ada HB dapat beberapa dari situ itu setelah era itu memakai pamor berupa iron meteorit dari Kanjeng Kiai Pamor tadi itu. Jadi pamor tadi itu dibawa ke keraton, kemudian dikasih gelar Kanjeng Kiai Pamor gitu. Nah, ini kemudian juga membuat apa ya kayak mematahkan ini lama, kepercayaan lama bahwa keris-keris itu pamornya selalu meteor gitu. Nah, ini banyak meyakini bahwa sebenarnya keris-keris sebelum era PB4 itu atau sebelum pamor Prambanan itu belum memakai pamor meteor gitu. Kebanyakan sih pakai besi dari luwu dan segala macam itu yang memang itu mengandung nikel. Tapi besi nikelnya itu memang nggak seperti nikel murni yang ngejreng gitu. Jadi mereka agak semu-semu gitu yang mirip-mirip dengan meteor. Tapi sebenarnya meteor itu sendiri kan isinya juga ini ya besi dan nikel kandungan terbesarnya gitu. Dan juga kalau kita telisik secara ilmiah, besi dan nikel yang ada di bumi itu sebenarnya kan juga bukan dari bumi. Jadi itu juga dari meteor yang jatuh jutaan tahun yang lalu yang apa namanya memusnahkan kehidupan di bumi yang dia saking gedenya jatuh lalu kemudian ini ya apa namanya ya menyatu jadi serpihan-serpihan di bumi yang kemudian ditambang lagi yang itu menjadi besi dan nikel juga gitu. Jadi sebenarnya juga sama-sama dari langit juga gitu. Jadi kok meteor ternyata kandungannya besi sama nikel ya, ya memang sama aja gitu. Nah, cuman memang kemudian di saya lebih percaya si versi ini gitu. Filosofi Bopo Angkoso dan Ibu Bumi yang kemudian memang dilekatkan di meteor-meteor itu kan kayak mewakili Bopo Angkoso. Jadi benda yang turun dari langit gitu. Lalu kemudian dia disatukan dengan besi yang Ibu Pertiwi lalu ditempa jadi sebuah keris itu kemudian menjadi filosofi yang baik sekali. Jadi penyatuan antara unsur Bopo Angkoso dan Ibu Bumi atau yang imanen dan transenden, yang horizontal dan vertikal segala macam. Kita bisa memaknai dengan sangat indah. Itulah leluhur kita hebatnya di situ gitu. Nah, dipercaya dan saya cenderung di versi ini bahwa narasi ini sebenarnya juga hadir belakangan setelah banyak sekali keris dibuat dengan pamor Prambanan itu tadi gitu. Terserah kalau percaya yang dari dulu sebelumnya juga udah pakai meteor tapi saya nggak yakin gitu kan. Karena nempak meteor itu juga nggak gampang ya. Dia harus kalau nggak dia ambiar gitu. Dia harus juga dicontong atau dibikin ya itu bisa teman-teman lihat di video sebelumnya dengan Pak Ferry ya yang suka bikin keris Kamardikan dan dia termasuk yang awal-awal di keris Kamardikan itu bereksperimen dengan meteor atau iron meteorit. Nah, meteor sendiri kan sebenarnya juga ada bermacam-macam gitu. Ada yang batu, batu meteor gitu. Jadi dia itu kayak mungkin contohnya apa ya? Satam kali ya yang di Bangka itu kan dia sebenarnya juga efek dari meteor jatuh tapi efek jatuhannya itu membentuk batu. Jadi bukan yang meteornya itu sendiri. Yang meteornya sendiri itu biasanya iron meteorit. Jadi dia besi meteor gitu kan. Terus dia ada pattern Witton Saturn. Nanti kita lihat di videonya ya nanti. Lalu juga ada meteor yang campuran antara besi dan batu. Pokoknya kalau nggak salah kalau kita mengkasarkan tuh tiga itu aja lah gitu. Tapi detailnya tuh banyak. Teman-teman bisa baca jurnalnya, bisa baca di Wikipedia segala macam. Silahkan gitu. Lalu yang biasa untuk pamor keris itu yang mana? Itu yang iron meteorit teman-teman, yang besi meteor. Jadi ada soalnya teman-teman yang dia beli tapi yang batu meteor gitu ya, yang meteor yang bentuknya batu yang dipercaya meteor. Terus mau dibikin pamor ya nggak bisa ambiar gitu, karena
pada dasarnya kenapa itu yang bisa dipakai pamor, karena ya itu tadi dia mengandung besi dan nikel gitu. Ya ada kandungan lain tapi nggak banyak, mayoritasnya tetap besi dan nikel. Makanya juga tetap nempel di magnet. Nah, untuk lebih jelasnya bentuknya kayak apa dan ini penjelasannya, lihat video saya berikut ini. Nah, ini dia teman-teman meteornya ya. Ini ada banyak banget ya. Eh, ada 3 jenis di sini. Yang pertama ini yang ini dulu deh. Ini yang terkenal biasanya di Indonesia itu banyak. Ini itu adalah Campo del Cielo. Ini yang paling banyak dipakai buat pamor keris oleh senior-senior keris. Ini Campo del Cielo. Ini dari Argentina ya. Dia jatuh di Argentina. Ini saya beli udah lama banget. Ini ada pattern namanya Whitman-Staten, itu pattern kayak ini ya. Jadi meter tuh ada patternnya. Ini karena kemarin karatan saya gosok, jadi patternnya ini masih kelihatan nggak sih? Nih masih kelihatan dikit-dikit ya. Tapi kalau yang kayak di sini nih kelihatan nih pattern begini, pattern. Nah ini nih teman-teman pattern. Nanti kita bahas Whitman-Staten patternnya ya. Jadi ini bentuknya sebenarnya kayak ini ya, kayak bongkahan gitu, cuman ini dipotong, di slice. Ini masih kelihatan nih bongkahannya. Lalu kemudian dari Argentina ya. Kemudian ini yang Munion Alusta. Ini dari Skandinavia Utara, Swedia sana itu. Uh, tapi ini potongan-potongannya ya. Bentuknya sama bongkahan terus dipotong. Potong kayak gini. Nah, ini kelihatan kan patternnya kan. Whitman-Staten patternnya tuh. Nih, gini. Bedanya kalau di Campo tadi tuh, ini gambar yang waktu saya baru beli yang patternnya masih belum ke amplas. Waktu itu sih, kalau dipoles sih keluar lagi ya. Teman kemarin tuh karena habis karatan parah, saya amplas ya. Patternnya agak tersembunyi, jadi perlu dipoles lagi kalau mau kelihatan. Karena patternnya itu kan, pattern Wisman Staten ini kan terjadi karena ini kan dipanaskan pas dia jatuh ke bumi itu kan kena ini ya, kena atmosfer, dia panas membara lalu mendingin secara tiba-tiba di bawah bumi. Jadi karena pendinginan yang tiba-tiba itulah dia jadi keluar pattern ini. Jadi pendinginannya nggak ini ya, nggak berbarengan gitu. Jadi kayak itu loh, kayak apa sih, kayak kadang-kadang kalau di film-film tuh kalau orang yang membeku secara cepat gitu kan, terus keluar esnya kan keluar kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu aja penjelasannya lah, bisa dicari-cari sendiri teman-teman ya. Nih, ini sebenarnya potongan-potongan ya. Kenapa dipotong-potong begini? Itu karena dibuat seperti ini. Ini Munion Alusta juga. Nah, ini menang lelangan semua ya di luar negeri. Nah, tapi bedanya ini udah dibentuk jadi liontin-liontin gitu. Terus ini kayaknya udah dikasih lapisan resin biar nggak gampang karatan ya. Tapi ini masih ada karat-karat sedikit yang harus dibersihkan. Karena ini ada patternnya kelihatan Whitman Staten-nya. Karena apa? Yang namanya meteor itu besi teman-teman. Isinya itu besi sama nikel. Jadi dia ya karatan, nikelnya enggak, cuman kan di sini ada kandungan besi yang gede juga, yang itu ya masih rawan karat gitu kan. Nah ini juga Campo del Cielo, tapi ini bentuknya serpihan ya, bentuknya serpihan gini. Nih, ini karena serpihan kecil, ini murah nih kalau kecil. Nah, ini juga Munion Alusta tadi ada patternnya. Nah, ini karat-karat sedikit ini kan, karena besi. Terus ada yang nanya apakah dia nempel magnet? Ya nempel. Nikel pun nempel magnet. Besi nempel magnet, nikel nempel magnet. Ini sudah saya ini nempel. Ini saya juga ada nikel nih, nikel murni. Nikel murni ini juga kalau ditempelin di magnet nempel dia. Nah, bedanya dengan nikel murni, kalau nikel itu kan deling ya, atau apa ya, putih mengkilat banget tuh. Kalau dia itu agak-agak keabu-abuan. Jadi mungkin kalau dibikin keris itu nanti jadinya pamor keris, jadinya pamornya agak kayak gini juga, kayak keabu-abuan, mirip-mirip nikel juga sebenarnya sih ya. Nah ini yang berikutnya adalah di, kalau di ininya ya, kalau di kata lapaknya ini tapi udah dilapisin resin ini biar nggak karatan. Mungkin ini juga nempel magnet. Nah bedanya ini adalah seperti bilang tadi, ini adalah meteor yang bercampur antara iron. Kalau yang tadi itu kan iron meteorit ya, atau besi meteorit. Ini kalau atau yang di ada yang
batu meteorit, batuan. Nah, ini kayaknya bergabungan antara keduanya. Jadi besi meteorit yang ada serpian-serpian batunya. Nah, kalau kayak gini dibikin pamor gak bagus. Karena ntar gampang hancur. Terus batu-batunya ini juga jadi apa ya? Dia bukan besi sih, nggak bisa diulet gitu. Jadi gitu teman-teman. Itu jenis-jenis meteor-meteornya gitu loh. Jadi ada macam-macam ya. Nah, kalau dibikin keris seperti apa pas sudah jadi, ini ada beberapa keris yang dibikin dari pamornya pakai meteor ya. Ini punyanya, ada punyanya Ustadz Salim, ada punyanya Pak Ferry, terus ada punyanya Pak Tony Yunus juga nih. Jadi kira-kira tuh jadi kayak gitu. Saya sih pernah dulu bikin, pernah yang naga, tapi udah saya jual. Pernah saya pakai ini apa namanya, pakai Campodil Cielo, tapi waktu itu saya campurin nikel ya, karena nggak banyak. Nah, ini nggak tahu nih, ini pengen saya bikin pamor untuk pamor keris, cuman saya belum belum kekumpul nih mahar buat bikin kerisnya, karena bikin keris juga lumayan. Bikin keris yang bagus tuh ongkosnya juga lumayan, walaupun kita bawa pamor sendiri gitu. Ya nabung dulu lah, ngumpulin, karena ya, lelang meteorit ini nggak gampang teman-teman. Jadi kita itu, lawan kita itu sedunia gitu. Misal pernah ini, emang beatnya dari nol gitu kan, ngebit 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 ngebit. Nah, biasanya banyak sniper tuh, kurang kurang berapa jam ini kita lengah tuh, kita ketiduran, karena di sana kan beda nih, beda waktu. Tiba-tiba pas kita bangun udah jadi milik punya orang, udah menang orang. Terus nanti kalau kadang-kadang kita ngebit 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 jadi tinggi, karena ada orang yang berani lebih tinggi gitu kan. Jadi rata-rata nih ya, saya kalau menang lelang ini eh, kadang-kadang kita ngebit 10 gitu, menang satu, itu prosesnya bisa sebulan gitu kan. Ngebit ngebit capek lah, jadi orang males. Nah, kalau beli langsung juga ada, tapi harganya juga mahal kan. Nah, kemudian resiko hilang di perjalanan juga tinggi. Ternyata di eBay itu nggak ini juga ya, kita sering barang nggak nyampe juga gitu, terus langsung ngeklaim pengembaliannya itu ya lumayan susah gitu. Beda dengan kita beli di Tokopedia segala macam. Ada juga sih yang jual di sana tapi lebih mahal. Nah, ini saya jual loh yang kecil-kecil ini, tapi nggak mahal. Ada nih link di deskripsi aja lah. Karena saya nggak ini ya. Kalau ini kan bentuknya buat udah kayak liontin gitu. Saya kan pakainya kalau di tempa sayang. Jadi saya mau tempa yang gini-gini aja nih, yang bentuknya gini-gini aja gitu. Ya, anggap aja selisih harga di eBay-nya ongkos ngebit dan ongkos kirim, kan belum juga pajak juga. Sekarang pajaknya juga lumayan juga gitu. Jadi teman-teman ya bisa langsung lihat di lelangan luar negeri, kalau mau beli yang punya saya juga boleh. Tapi nggak semua dijual ya, cuma beberapa aja gitu. Saya kadang juga pakai sendiri gitu. Cuma sedikit aja yang saya jual buat berbagi sama teman-teman, campur ini aja. Nah, itu teman-teman ya, wujud meteornya ini kayak kayak begini tuh, terus macam-macamnya. Jadi teman-teman bisa tahu tuh model-modelnya kayak kayak gitulah kira-kira gitu, satu meteor. Karena sekarang banyak orang eh ada yang bilang tai besi atau apa, diklaim meteor gitu, atau terus batu meteor, tapi batu ya itu nggak bisa buat pamor tuh. Itu kalau ditempa ya namanya juga batu, ambiar pasti kan. Nah, sekarang juga udah banyak nih yang bisa nempa meteor gitu teman-teman. Ya itu teman-teman ini ya, apa, wujud-wujud meteor yang bisa jadi pamor keris. Nah, itu tadi teman-teman video tentang meteornya ya, bentuknya kayak gitu. Ada 3 jenis itu tadi ya. Ada satu jenis, 2 jenis sebenarnya. Satu iron meteorit, satu meteorit yang campuran dengan batu tadi. Cuman ada tiga meteor yang berbeda itu. Yang satu di Skandinavia, yang satu dari eh, Argentina, yang satu dari Afrika. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang pengen bikin keris dengan pamor meteor, ya cari iron meteorit ya. Di Indonesia itu udah ada kok, di Tokopedia, di Bukalapak yang jualan juga. Bisa lelang, ikut lelang di luar negeri, tapi ya gak, juga ngeselin juga dan melelahkan itu. Nah, di link mungkin kalau masih di deskripsi juga saya jualan sedikit dari koleksi saya, jual sedikit aja. Kalau nih klik nanti udah nggak ada, berarti udah habis gitu. Saya rencananya juga akan bikin jadi pamor keris ya, tapi ya nanti tunggu dulu. Saya belum ada mahar untuk keempunya ini, untuk ongkos ongkos bikin kerisnya lagi saya kumpulin juga gitu kan. Maklum ini apa namanya, budget terbatas. Oke, nanti tunggu aja. Nanti pasti akan saya update ya. Misal saya bikin keris dari
pamor meteor. Terus makanya teman-teman terus pantengin channel ini nih. Oke teman-teman, pembahasan singkat soal besi meteor ini sampai sini aja ya. Seperti biasa, kalau merasa video ini membantu, silahkan di-like, silahkan di-share juga nih. Mungkin ada teman-temannya yang pengen tahu juga tentang pamor meteor, tentang meteor dan lain sebagainya. Dan jangan lupa teman-teman subscribe nih, nanti biar tahu dan nyalain lonceng, biar tahu nanti kalau ada video baru nih tentang update keris dari pamor meteor ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Ini banyak sekali yang setelah channel kebudayaan ini dibuka, banyak sekali teman-teman yang subscriber baru yang untuk segmen ini. Saya terima kasih dan itu menjadi penyemangat untuk terus melanjutkan di segmen kebudayaan ini teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.